adalah berkembang, bertambah, dan berkembang. Tapi kalau kita secara istilah, berkah itu didefinisikan sebagai kebaikan berlimpah yang diberikan Allah pada siapapun yang dikehendakinya. Jadi ada berkah tempat, ada berkah, banyak sebutan ya berkah itu. Tapi yang kita ingin fokuskan di sini adalah berkah di pernikahan ya. Mungkin bisa next. Jadi yang dalam pernikahan ini kita mulai proses untuk menuju berkah itu bukan dari mulai pas waktu nikahnya, tapi kita mulai dari waktu proses persiapan sampai kemudian pasca nikahnya. Jadi monggo next di persiapan ini, monggo bisa next lagi. Jadi yang paling mendasar ya, ketika saya juga pernah menyampaikan ke beberapa teman atau menyampaikan beberapa orang lah, sebelum kita mau apapun ya terkait nikah itu kita harus memiliki orientasi jelas ya. Ini juga sudah disampaikan di beberapa materialisasi yang terdahulu terkait bab niat. Tapi kenapa saya menyebut orientasi? Karena itu orientasi itu, kalau kenapa saya mengambil kata orientasi itu kayak memberikan kita gambaran ya. Gambaran apa sih mau kita nikah itu mau kemana sih nikah kita, mau dibawa kemana. Jadi salah satu yang perlu kita orientasikan bahwa di surat Al-Zariyat ayat 56, dan seolah ini semuanya sudah pernah mendengar terjemahan dan ayat ini ya, bahwa kita mengingatkan bahwa kita itu Allah menciptakan ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada aku atau menyembah kepada aku. Jadi manusia itu, kita semuanya nikah itu orientasinya adalah ibadah ya. Jadi itu harus diingatkan ya dari awal ya, bahwa kita mencari calon, kita mau apapun terkait proses pernikahan dari awal sampai walimah itu diniatkan sebagai ibadah ya. Jadi jangan kita lupakan ya. Yang kedua di surat Ar-Rum ayat 21 tersilain bismillahirrahmanirrahim. Ini sejak awal saling memberi keterangan kepada pasangan sampai akhir ayat seperti itu. Jadi niat itu perlu dicatat dan tujuan perlu dibenahi. Jadi kenapa sih kita menikah? Orientasi itu juga bisa, kalau saya katakan juga bisa mengejawantahkannya. Jadi ketika kita misalnya teman-teman siapa, kita juga akan menurunkan punya orientasi atau selera yang bagus juga terkait calonnya. Jadi buat para bapak-bapak, ketika buat para mas-mas itu, ketika kita menentukan jodoh pun itu juga dengan bayangan bahwa jodoh yang kita pilih itu adalah jodoh yang juga akan menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi orientasi itu akan terlihat jelas di tindakan dan terlihat jelas di selera kita yang kita pilih di jodoh dan bagaimana kita berproses gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah ta'aruf ya. Ini kalau teknis dan saya kira sudah dibahas dalam fikih ya. Sekali lagi yang perlu kita ingatkan terkait ta'aruf adalah proses pengenalan yang dalam pasangan, baik fisik, karakter, kekurangan dan lainnya. Jadi juga proses ta'aruf itu bukan proses buat kita aja, tapi proses kita juga berdiskusi dengan orang tua, proses juga kita memohon berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dimudahkan dan dicarikan memang yang jodoh yang baik buat kita, bukan jodoh yang kita inginkan ya, bukan yang kita harapkan, tapi yang kita harapkan lah Allah yang memberikan kita jodoh yang terbaik seperti itu ya. Jadi ta'aruf itu adalah sebuah proses, dan bisa juga ta'aruf itu bisa lanjut, juga bisa proses itu tidak jalan seperti itu. Ta'aruf itu kita ketahui, ta'aruf tidak disertai sholat berduaan, bisa kemudian ditemenin oleh ustadz ustazah yang teman kenal, atau juga bisa temenin orang tua atau oleh saudara, tidak terbatas, tidak harus ustazah ya, bisa orang tua, bisa keluarga, bisa ya siapapun yang kita sudah merasa yakin dan mantap, dan kita yakin dia bisa meminta memoderatori dan yang kita percaya seperti itu ya. Tapi di dalam ta'aruf ini sampai kemudian sebelum nikah, yang perlu perhatikanlah bagaimana kita tidak berkah itu dalam artian kita lebih mendekatkan dari Allah, dan juga kita menghindari untuk karena ini kan juga ada godaan untuk kita kemudian bisa berduaan, ada godaan kemudian kita bisa WhatsApp-an ya. Kalau zaman dulu kan tidak, ya mungkin zaman sebelum adanya HP atau gadget itu mau komunikasi langsung itu pasti ketahuan, tapi kalau zaman sekarang komunikasi langsung pun bisa, jadi ada kesempatan seperti itu. Jadi yang perlu diingatkan, taruh kita luruskan niat, dan ya taruh kita juga bisa
namanya mengenal yang lain seperti itu. Atau mungkin ada tambahan dari Mbak Su? Ya, jadi untuk di bab ta'aruf ini kami berdua menekankan gitu ya. Ini adalah sebuah proses yang akan dilewati setiap pasangan yang memang berniat untuk menikah. Ya. Nah, poinnya adalah kami di sini mengingatkan bahwa gitu dalam proses ini kita itu harus menahan diri. Ini proses perkenalan kita dengan calon pasangan. Kita menahan diri untuk tidak berduaan. Berduaan itu tadi ya, bukan mereka ketemu langsung, tapi berduaan dalam chat juga gitu ya. Nah jadi gimana caranya supaya nggak berduaan gitu ya? Secara teknis gitu ya, yang kami lakukan pada saat kami ta'aruf itu grup. Jadi di dalam grup itu ada saya, ada calon waktu itu, Mas Adi, ada kemudian pendamping beliau, ya, dan ada pendamping saya. Nah, di situ mau ngobrolin apapun di sana sampai kepada hal-hal apa ya, melimah pun di sana. Karena waktu itu memang ta'arufnya berlanjut. Jadi tidak ada itu saya misalnya ngontak beliau gitu ya di Japri gitu, Mas ini gimana gitu, misalnya lanjut nggak taruhnya atau gimana enggak gitu ya. Jadi benar-benar ya kita perempuan, kita wanita awal ini menjaga istri kita sebagai perempuan gitu ya, dan yang ya. Jadi kita jaga diri kita, walaupun sudah bahasa kasarnya udah seneng banget gitu ya Bu ya ditahan gitu, kita Allah alam kita nggak tahu itu jodoh kita atau bukan gitu, karena memang niat kita adalah mencari barokahnya Allah, berkahnya Allah, maka gitu ya kita jaga konsep itu terlebih dahulu. Kemudian poin-poinnya bisa teman-teman baca ya, konsentrasi bisa baca. Jadi bahwa saat aib juga tidak ada yang boleh ditutupi, tidak boleh berbohong ya, apapun itu kecuali aib yang memang sudah selesai gitu ya status hukumnya. Kalau sudah Allah tutup ya sudah, tidak perlu disampaikan. Kemudian, nah ini juga kadang-kadang yang jadi agak gimana ya kita ngeliat sekarang ya, baru ta'aruf aja udah kemana-mana gitu ngomonginnya. Iya nih aku lagi ta'aruf sama ini dan nggak jadi. Nah, itu kan apa ya, selain akhirnya kemudian ada ketidaknyamanan gitu ya dengan satu sama lain gitu. Ada kemudian juga bisa jadi ya jadi berkembangnya berita-berita yang nggak benar gitu ya, alasan-alasan nggak jadinya akhirnya dibuat-buat segala macam. Maka kemudian itu keep aja gitu. Menjadi sebuah amanah yang tidak boleh kita sampaikan, tidak boleh kita sosialisasikan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya Kita tambah aja sebenarnya tidak cuma godaan dari kita berdua atau dari pasangan Mas atau mbaknya, tapi juga godaan dari keluarga juga untuk mau bertemu dengan calon atau mau bertemu calon dengan pertama dan kita juga sebaiknya. Jadi kadang-kadang proses ini juga adalah proses pembelajaran buat tidak cuma buat kita sendiri, tapi juga proses pembelajaran buat keluarga kita, buat ya baik keluarga inti kita, bapak ibu, dan juga buat saudara, tante, om. Jadi proses nikah ini juga ya pembelajaran buat semuanya sebetulnya. Selanjutnya lagi terkait pasca ya. Jadi ini pasca yang kita sebutkan adalah menguatkan ikatan. Jadi ada sebenarnya banyak contoh yang bagaimana menguatkan ikatan pernikahan ya. Ya seperti disampaikan surah An-Nisa ayat 1 terjemahnya ini salah satu penjabarannya adalah bahwa pasanganmu bukan malaikat tapi manusia yang tidak sempurna. Jadi pemokokkan tapi bahwa laki-laki itu beda, itu titik. Laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan dan tidak akan pernah sama seperti itu. Jadi kita harus memahami pasangan kita itu tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna, tapi yang menjadikan sempurna pasangan karena perbedaan itulah yang menjadikan sempurna, bukan sempurna yang kita inginkan, tapi perbedaan itu adalah yang menjadikan kesempurnaan pasangan seperti itu. Jadi kalau barokah itu kita sama pasangan jadi lebih nyaman ya. Seperti kalau kami berdua waktu awal nikah itu pertama itu kita ngobrol kayak ketemu kawan lama. Jadi seminggu setelah nikah itu jadi kayak kerasa ya kita bertemu dengan sahabat yang sudah lama tidak berjumpa, kayak sahabat yang sudah lama nggak online
nggak berjumpa, nggak ketemu lama sudah itu. Sahabat yang kemudian kita ngobrol banyak karena ngobrolnya juga hal yang remeh-remeh, tapi kita kayak ini kayak kawan yang sudah lama saya temuin waktu SMA gitu ya. Ternyata itu salah satu gitu ya tanda ya yang kami amati bahwa ini yang namanya jodoh. Padahal kami nggak mengenal sama sekali sebelumnya gitu. Tapi ketika Allah sudah satukan, gitu ya, sudah ijab, gitu ya, sudah ijab Allah satukan dalam ikatan yang suci, ya itu. Kok rasanya kayak teman lama ya gitu, kayak ngobrolnya nyambung gitu. Padahal nggak kenal sama sekali ini. Itu yang kita rasakan banget ya setelah ijab kabul gitu. Iya, kita ada Dan kesempatan. agak amazing juga ya dengan itu. Ya, Afan sebelumnya suara kami masih kurang jelas kah? Keresak-keresak. Kalau keresak-keresak mungkin karena Wise main sambil main. Iya, sedikit ini Bu, masih ada Halo, Mbak kresek-kreseknya suaranya. Mungkin karena jaringan atau bagaimana ya? Oh. Oke. Ya. Kami coba ini dulu ya, mungkin halo Mbak Nadila, Assalamualaikum. Sudah lebih jelas kan Mbak? Waalaikumsalam. Mungkin lebih baik Bu sekarang Bu, suaranya Bu Sufi. Ini kayaknya posisi menentukan sinyal ya. Oke baik, mohon maaf ya sahabat terasi sekalian. Nah kita bisa lanjut ya mungkin ya. Iya. Jadi kita sebenarnya berdua ini pernah satu organisasi tapi tidak saling mengenal, dan sebenarnya ada berbagai kesempatan saya dari situ bertemu, tapi ya Allah kendaki kita tidak bertemu kalau belum waktunya seperti itu. Jadi seperti itulah namanya kadang jalannya Allah. Jadi soalnya menguatkan ikatan adalah di surat Al-Baqarah ayat 187 dan bisa pahami bahwa jangan bongkar kekurangan pasangan di tempat lain. Setiap pasangan berfungsi sebagai bagian bagi pasangannya. Jadi ini hal yang penting ya, kadang buat bapak-bapak ibu untuk kemudian kita menahan diri untuk tidak menciptakan kekurangan suami atau istri kita ya. Jadi dia tahu suami istri itu pasti ada kekurangan, dan itu pasti tidak bakal ada ini. Dan mengetahui dan menerima kekurangan itu juga butuh kesabaran ya. Itu kita kemudian saling mengikhlaskan ya, bahwa pasangan kita tidak ada sebenarnya di bagian ini, ada kesempurnaan di bagian ini, tapi kita kemudian menerimanya karena itu yang menjadikan ya dialah pasangan kita seperti itu ya. Jadi kita perlu banget untuk kemudian menahan lidah kita untuk kemudian mengkritisi suami atau istri ketika sedang begitu. Suami itu kayak gini kondisinya, ya memang meskipun benar juga kondisinya, nggak salah. Meskipun benar suaminya mungkin ada yang mengesali, dan ya mungkin bagi ibu ya benar, mungkin hampir semua suami itu ngeselin dalam banyak hal ya. Nggak sama ya, maksudnya ada mungkin saya ada bagian tertentu ya, suami yang lain ada bagian tertentu, dan mungkin saya juga ada kelebihan yang tertentu, suami yang juga ada kelebihan, tapi kita memahami seperti itu. Dan yang di surat At-Taghabun ayat 15 kita pahami bahwa kita bergembira, bersyukur, dan merasa terus kelebihan pasangan, maksudnya itu ya. Tambahan. Ya, jadi tadi karena kita sudah yakin ya, maksudnya ini jodoh kita, ya sudah kita terima. Apapun bentukannya, kalau bahasa saya itu apapun bentukannya. Semua orang punya kurang, semua orang punya lebih, gitu ya. Kalau kita mau runut, gitu ya, lebih-lebihnya orang, gitu ya, atau kurang-kurangnya orang, kurang-kurangnya pasangan kita ngelis nih, kurangnya pasangan kita 10. Sebenarnya bisa jadi
kekurangan kita di pasangan kita itu jauh lebih banyak gitu. Cuman apa? Beliau menahan diri untuk tidak mengungkapkan itu. Nah, maka kemudian ya salah satu cara kita setelah kita menerima bahwa beliaulah pasangan kita, kita asah terus apa yang menjadi kelebihan beliau yang kita sukai. Sehingga apa-apa yang negatif, apa-apa yang kita nggak suka itu bisa tergantikan. Ya, misalnya saya ambil contoh gitu ya, saya ya mungkin memuji pasangan saya ya. Jadi beliau ini gitu ya. Nah itu yang kemudian saya asah terus gitu ya, kekaguman akan kesabaran beliau. Gitu. Nggak pernah, ya alhamdulillah sampai hari ini gitu ya, nggak pernah saya dengar ada beliau mengungkapkan kekurangan saya. Nah ini Masya Allah 5 tahun ya. Padahal saya yakin kurangnya saya banyak gitu. Oh bawelnya aja dan segala macam itu. Tapi itu nggak pernah kesebut gitu. Nah itu yang kemudian saya syukuri, saya bergembira atas itu. Kemudian saya asah terus gitu ya. Saya asah bahwa itu adalah kelebihan pasangan saya yang saya harus syukuri gitu ya. Kemudian harus saya rawat. Ya. Sehingga saya tidak tergoda gitu ya untuk kemudian nanti cari kelebihan-kelebihan yang lain dari orang lain. Kemudian mungkin yang selanjutnya ya, jaga perasaan pasangan ini penting gitu ya. Ya ini bapak-bapak gitu ya. Ya dihindari gitu ya untuk dekat dengan lawan jenis ya, yang ya perempuan juga, yang istri juga seperti itu. Nah, jadi kalaupun ada yang curhat gitu ya, yang mau curhat perempuan, langsung aja ditembak. Curhatnya sama istri saya aja. Gitu aja langsung, jangan gak enak gitu. Karena dari situ asal mula ya Allah alam ya gitu. Setan bisa masuk gitu. Langsung tembak aja. Saya nggak bisa dengerin curhatmu, maaf ya gitu. Jadi curhatnya sama istri saya aja, misalnya gitu ya. Nah kemudian ini ya pesan dari Umamah binti Al Haris bahwa hormati pasangan kita, kemudian jadikan dia sosok yang paling cocok dengan kita. Kalau kita sudah merasa seperti itu, ya insya Allah gitu, itu memang paling terbaik yang Allah kasih. Kemudian menguatkan ikatan lainnya adalah ya kita tujuannya gitu ya pastinya mau sampai surganya Allah gitu. Maka kemudian kita jaga keluarga kita dari api neraka, kita bentuk anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Kemudian next kita percepat aja ya Mbak. Nah jadi bagaimana jika terjadi konflik? 5 tahun sama-sama konfliknya banyak, lebih banyak. Ya, banyak di awal Banyak. Di awal setahun banyak karena ada Perbedaan banyak ya. perbedaan. Latihan kita punya rencana, saya punya rencana ke istri saya punya rencana sendiri ke saya juga. Maunya sendiri juga Jadi kadang gitu ya. ada ego yang saya pengennya ini, saya pengen ini, jadi berjalannya 5 tahun akhirnya kita tahu batasan masing-masing, dan saya tahu istri saya pengennya seperti apa, saya juga pengennya seperti apa, jadi kita selain mengetahui apa rencana kita ya, konflik pasti sih ya, karena tadi sudah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kadang ketika kadang saya kesel ya istri tahu, ketika istri kesel saya juga tahu gitu. Jadi tidak menambah-nambahin bumbu konflik ya. Jadi salah satu di ayat ini yang kita pelajari adalah memaafkan dan memaafkan ya ketika terjadi masalah ya, dan bukan berarti ya saya atau semua pasangan itu sayang semua, tapi dari proses maafkan ya. Jadi kita juga perlu membiasakan untuk maafkan itu tidak cuma dalam hati, cuma kita mengungkapkannya. Jadi saya juga bilang saya maafkan istri saya, istri juga bilang maaf ketika sedang ada hal yang menyinggung perasaan dua itu. Jadi kita ambil dari pokok ayat ini adalah bahwa memang pasangan ya, anak-anakmu itu pasanganmu ya ujian gitu ya bagimu. Tapi kemudian ketika kita mengedepankan maaf dan tetap menyantuni mereka dengan baik gitu ya, maka Allah itu maaf. Itu yang kita jadi keywordnya kita gitu ya, bahwa konflik itu ya pasti ada. Kami baru 5 tahun, di sini mungkin ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah 20 tahun mungkin menikah, tuh konfliknya pasti beda gitu ya. Atau yang baru beberapa bulan mungkin baru merasakan, oh ternyata dia gini ya. Nah itu, jadi ya ingat aja ayat ini gitu ya, insya Allah. Kemudian ya ini ada 2 hal ya yang kami garis bawahi untuk apa ya yang bisa jadi mungkin penyebab harmonisnya keluarga itu bisa hilang gitu ya. Jadi ada faktor eksternal gitu ya tadi ya,
biasa mengungkapkan kekurangan pasangan gitu ya, akhirnya menjadi doa ya. Kalau menurut saya apa-apa yang kita sebutkan dalam ucapan kita pikirkan lintasan pikiran kita gitu ya, itu akan menjadi doa yang kembali kepada kita gitu. Maka gitu, berhentilah gitu ya mengungkapkan kekurangan pasangan kepada orang lain. Bisa juga karena terjebak TTM ya tadi, karena keseringan ngedengerin curhatan akhirnya terjebak gitu ya dalam pertemanan yang lebih dari teman, dan pastinya ada bisikan setan juga gitu. Kemudian yang faktor internal, mulai saling curiga tapi nggak ngomong gitu ya, sudah mulai hilang rasa mencintai pasangan. Nah ini banyak juga faktornya gitu. Kenapa? Bisa jadi karena interaksi yang kurang gitu ya, kemudian nggak berkualitas, sudah jarang ketemunya cuman ketemu fisik gitu, mata doang yang ngelihat tapi nggak ada obrolan, nggak ada saling menanya kabar, perhatian dan segala macam, nggak ada. Kemudian yang paling kami garis bawahi juga adalah pasti gitu ya, kalau mulai gonjang-ganjing gitu ya, itu tuh ada hubungannya pasti dengan ruqyah. Jadi semakin jauh dari Allah, maka hubungan suami istri juga otomatis ya menurut kami berdua itu akan jauh juga. Next Mbak, langsung ke ciri pernikahan ya. Next. Yang terakhir. Nah, jadi ini beberapa ciri pernikahan yang barokah. Tadi kan setelah kita melampaui proses ya dari persiapan yang memang dari niat kita mencari berkahnya Allah sampai kepada proses ta'aruf, kemudian khitbah, sampai kepada walimah, sampai hari ini membentuk sebuah keluarga gitu ya. Harapan kita ini yang akan terjadi di pernikahan kita. Pernikahan kami ya. Kami berharap ini gitu yang kami dapatkan gitu. Karena saya teringat sekali gitu ya, satu kalimat dari Ustaz Salim Abdillah ya. Dia itu jodohmu. Jadi mau kamu jemput dengan cara apapun, dengan cara yang barokah, yang Allah suka, atau dengan cara yang tidak Allah suka, itu tetap jodohmu, tetap ketemu. Jadi serah padamu, mau kamu jemput, kamu sambut dia dengan cara yang Allah suka, atau mau kamu rebut gitu ya dengan cara yang Allah tidak suka. Jadi yakin aja udah pasti itu jodoh kita gitu. Jadi kitanya mau stay barokah gitu, atau mau apa ya bahasanya, mau mau coba-coba hal yang Allah sukai ya. Nah, jadi kami berharap gitu ya dari proses tadi ta'aruf yang kami jalani gitu ya sampai kepada hari ini ya 5 tahun pernikahan, hal-hal inilah gitu yang kami harapkan ya. Jadi bertambahnya kualitas keimanan dan ketaatan kami kepada Allah gitu ya. Kemudian bertambahnya potensi amal kebaikan. Jadi nggak cuma solih istri atau suami gitu ya, tapi dua-duanya solih, kemudian punya amal kebaikan yang dilakukan di masyarakat gitu ya. Kemudian bertambahnya rezeki ya, Bi, yang bermanfaat. Rezeki. Ya, istilahnya rezeki akan pasti bertambah dengan seiring bertambahnya anggota keluarga, tambahnya kurban, jadi akan datang dengan sendirinya. Meskipun kita nyarinya kemana-mana, tapi Allah juga kadang ngasihnya lewat jalan yang panas itu. Iya. Jadi kayak jodoh juga kemana-mana. Sangka-sangka. Terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, insyaallah juga kita semuanya ya. Dan yang terakhir memiliki keturunan yang saleh dan berapat umat. Jadi dari dua pasangan yang kemudian saling serasi, ya karena serasi ya, jadi dua pasangan yang serasi itu juga membentuk anak yang soleh, ya, solihah. Dan terakhir, ya ini ya kata kita jadi jangan mengejar pernikahan yang wah dan megah, tapi kejarlah pernikahan yang sah dan barokah, karena pernikahan yang sesuai dengan syariat. Dan menurut kami gitu ya, keberhasilan dalam rumah tangga itu dibangun atas iman dan ilmu ya. Iman kita kepada Allah, tauhid kita, kemudian ilmu yang kita cari. Nah, salah satunya lewat serasi ini. Itu yang bisa kami bagi ya. Allah semoga berkenan gitu ya dengan apa yang kami sampaikan. Pasti banyak kurangnya, banyak yang sebenarnya lebih berpengalaman gitu ya daripada kami dalam menjalani
bahtera rumah tangga yang luar biasa gitu ya. Tapi ya inilah gitu ya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat oleh teman-teman serasi sekalian. Kami kembalikan ke MC ya, ke Mbak Nadia. Baik, jazakillahu khair Bu Sufi dan Pak Aji. Alhamdulillah materinya menarik sekali ini. Jadi dari pengalaman pribadi tadi diceritakan ketika sudah bertemu seperti sahabat yang sudah kenal lama begitu ketika sudah menyatu. Nah, sekarang mungkin sesi tanya jawab saja dari teman-teman. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung menggunakan fitur angkat tangan atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nah, silahkan teman-teman. Dan dari saya pribadi nih Bu, ini saya ada beberapa pertanyaan sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang ada di Zoom yang lain. Nah, pertanyaan pertama, oh ya ini ada Mbak Hawa. Mungkin Mbak Hawa dulu deh angkat tangan karena Mbak Hawa bisa open mic menyampaikan pertanyaannya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakumullah khairan kepada Bu Sufi dan Pak Aji untuk ilmunya. Pertanyaan saya yang tadi yang Mbak Sufi yang bahas tentang yang pendapatnya apa namanya Ustadz Salim Afilah yang ya kalau udah jodohmu itu ya itu gitu. Tapi berarti nggak perlu dicari dong, Mbak. Nggak perlu dinanti. Kan kalau udah jodoh ya itu. Menurut Mbak gimana, Mbak? Terima kasih. Terima kasih Hawa. Ya izin jawab atau lebih dulu. Sebenarnya jodoh itu juga bisa bermakna jodoh di dunia atau juga jodoh di akhirat sih. Jadi ya kita pun juga siap sih, kadang ya pernah diskusi sama beberapa teman juga, kadang kan ya pernikahan kan bisa jadi kadang ada salah satu juga meninggal duluan, nanti itu juga bisa jadi kita mungkin ganti pasangan yang lain. Jadi apa namanya ya jodoh kita juga ternyata ya kita berikhtiar, itu dia yang banyak perempuan atau laki-laki kita harus berikhtiar dengan cara apapun. Tapi kita juga harus pasrah sama Allah juga ya. Dan bisa jadi jodoh Allah berikan di dunia ini, bisa juga di akhirat selanjutnya. Mungkin mohon nambahin Mbak Sofi. Jadi konteksnya dari kalimat Ustadz Salim Afilah yang saya pahami itu adalah bukan kepada apa ya kitanya nggak punya ikhtiar, bukan itu. Jadi ketika apa ya mencari jodoh itu kan ada nih orang yang sudah dekat gitu ya. Mohon maaf saya bilang pacaran. Gitu ya. Atau ada orang yang sudah suka dengan satu orang targetnya gitu ya. Nah, dia dihadapkan nih pada pilihan. Dia mau kemudian mengajak si calon tadi dengan cara yang baik, dengan cara ta'aruf gitu ya. Atau dia mau ngajak pacaran misalnya gitu ya. Pacaran yang nggak ada niatan buat nikah. Jadi yang nggak ada endingnya, nggak ada akhir yang baik juga gitu. Nah, padahal bisa jadi kalaupun dia ngajak pacaran itu memang jodohnya gitu. Kan dia punya pilihan, dia ambil dengan cara yang baik. Ambil tuh maksudnya dengan mengikuti syariatnya Allah ya, dia ajak ta'aruf gitu ya, kemudian dia sampaikan niat baiknya, bertemu dengan orang tuanya gitu ya. Nah itu, jadi apa ya teknis dia menjemput jodohnya gitu, mau dengan cara yang seperti apa gitu. Itu maksudnya ke sana Mbak Hawa, Allah alam. Jadi kalau diem aja dong nggak cari gitu ya. Ya enggak, tetap harus ada ikhtiar Mbak, tetap harus ada upaya gitu ya. Sekali gagal nggak apa-apa, berarti memang bukan jodoh, ada yang lain yang Allah siapkan. Jadi tenang aja, di nanti lagi dengan banyak berdoa. Ya. Nggak usah menyesali yang sudah lewat, nggak usah menyesali yang sudah lewat, karena ya itu tadi dia memang orang baik, mungkin ya jadi dia lelaki soleh betul, tapi bukan jodoh kita kan gitu. Jadi insya Allah ada lelaki soleh yang lain gitu yang nantinya akan jadi jodoh kita. Yakin aja sama Allah, nanti dipertemukan. Mbak. Terima kasih untuk jawabannya.
Sama-sama Mbak Hawa. Baik, Mbak Hawa. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Mbak Anggi Malwinda, izin bertanya. Kalau pasangan dengan kasus cerai kemudian menikah lagi, apakah jodohnya memang sudah tertulis lebih dari satu atau bagaimana ya Pak Aji dan Bu Sufi? Sebenarnya jawabnya kalau sepaham saya kalau terkait imam pada qadar ya. Jadi yang pertama itu kan kalau yang pasti yang jadi takdir kita itu kan misalnya nama kita saya Aji, Sufi, kita laki-laki perempuan, kita lahir dari anaknya siapa itu sudah pasti ya, nggak bisa dirubah takdirnya. Cuman terkait jodoh, walau alam ya itu kehendak Allah ya, memang tertulis di sana jodoh kita 2 kali 3 kali juga bisa jadi seperti itu. Ya maksudnya bisa jadi ya kasus yang saya sampaikan tadi bisa jadi ya, salah satu bercerai atau salah satu juga meninggal, bisa jadi ditemukan dengan jodoh yang lain, itu bisa jadi ya. Jadi ya walau alam, karena itu kan kita nggak berbicara namanya kasus yang ya stay ya yang ya pasti yang kita serahkan semuanya kepada Allah SWT seperti itu ya. Kalau bagi teman yang mungkin walau alam memang kasusnya hari cerai atau kasusnya kemudian pasangan meninggal ya, tidak ada larangan juga kemudian untuk menikah lagi seperti itu ya, baik yang perempuan atau laki-laki. Jadi ya kita berjodoh karena ikatan kita kan karena ikatan Allah ya, bukan karena ikatan yang lainnya. Kalau anak sama orang tua kan ada ikatan darah dan juga ada ikatan Allah juga ya seperti ya. Jadi pasangan kita cuma ikatan Allah yang kemudian mengikat kita berdua seperti itu. Mungkin itu saja sih. Kalau saya yakinnya sih bisa jadi Allah memang menuliskan, bisa juga tidak. Tapi itu karena kuasa Allah ya kita pasrahkan, kita kembalikan lagi kepada Allah SWT seperti itu. Itu saja mungkin menjawab pertanyaan Mbak Adi. Baik, jadi terkait jodoh apakah tertulis satu atau bagaimana itu wallahu alam ya, kitanya nggak tahu ikut apa yang telah Allah takdirkan seperti itu. Nah, tadi berbicara terkait jalan memilih atau cara menjemput jodoh kita, tadi kan sempat disebutkan apakah bisa memilih untuk ta'aruf atau mau berpacaran atau mau yang jalan diridhoi Allah, itu tergantung kitanya mau menjemput seperti apa. Nah, dalam proses pranikah atau kita kan misalkan ta'aruf seperti case-nya Pak Aji dan Bu Sufi tadi kan melalui grup bersama gitu ya. Lalu untuk mengomunikasikan terkait visi misi pernikahan atau mau menyatukan 2 orang ini bagaimana ya? Ketika ada orang lain juga yang gabung, terus bagaimana nih kita memulai untuk, oh ya kita mau merencanakan ini ke depan dan seperti apa? Baik, kami izin ini ya Mbak, mengulang cerita kami ya. Mungkin ada pelajaran nanti yang bisa diambil ya terkait dengan pertanyaan ini. Boleh. Gimana sih caranya tahu visi misinya gitu ya? Kalau nggak ketemu dan sebagainya gitu, nggak kenal gitu ya. Jadi kami ya mungkin sedikit cerita begini. Seperti yang disampaikan tadi, saya dengan suami dengan Pak Aji itu nggak kenal sama sekali. Jadi bahasanya itu bahasa anak sekarang tuh aku nggak tahu dia ada di muka bumi ini, aku juga nggak tahu dia ada di muka bumi ini gitu ya. Jadi sama-sama nggak tahu. Tapi kemudian akhirnya gitu ya, tadi jalannya Allah yang menyatukan. Nah, tahu visi misinya gimana? Itulah proses ta'aruf, Mbak. Jadi proses ta'aruf yang dilakukan. Kalau kami dulu ta'arufnya itu via online seperti ini. Jadi saya ada di Lampung, beliau ada di Jogja. Gitu ya, nggak ketemu langsung. Jadi beliau didampingi oleh Ustadz ya, Ustadz beliau, kemudian saya didampingi sama kakak laki-laki saya. Ya di situ tanya, gitu. Kalau sama malu, saya tanya waktu itu visi, walaupun kita sebelumnya kan sudah pegang CV ta'aruf ya, sudah ada identitas, sudah ada visi misi berkeluarga, sudah ada kelebihan kekurangan sampai penyakit yang pernah diderita dan sebagainya ada di situ. Tapi kan ini tertulis ya, kita butuh konfirmasi kebenarannya juga gitu ya. Nah, termasuk visi dan misi tadi betul, karena mau menjalani pernikahan nggak ada visi misi terus mau dibawa kemana gitu ya pernikahan ini. Itu saya tanyakan, kami tanyakan di proses ta'aruf itu, yang online seperti ini Mbak. Jadi visi misi antum nikah itu apa gitu, saya tanya gitu ya, visinya apa gitu.
ini mau dibawa kemana nih nikah gitu ya. Itu sebelum zamannya Zoom sih. Itu sebelum zaman Zoom, Mbak. Jadi kita masih pakai WhatsApp video call. WhatsApp video call ya, sempat macet juga gitu. Pakai Messenger gitu-gitu ya. Jadi dan itu cuma 1,5 jam ya kalau nggak salah Ibu ya. Semuanya ditanya di situ. Sampai kepada bagaimana hubungan dengan keluarga gitu ya. Nah, itu ditanyakan di sana. Jadi apapun proses ta'aruf itu apapun boleh ditanya. Terus kalau tadi kan ada orang lain, ya justru memang harus ada orang lain, nggak boleh berdua. Tuh. Karena kalau udah berdua ya 3-nya pasti siapa, ya pasti setan gitu ya. Nanti ada bumbu-bumbu, tanyain yang lain dong, dia udah makan apa belum? Nah gitu. Awalnya niat baik, nanya visi-misi pernikahan gitu ya. Tapi karena cuma berdua, akhirnya tanya deh kamu sibuknya apa hari ini? Ya udah akhirnya menjalar kemana-mana. Dan kalau udah didampingi seperti itu kan dampingnya juga kan hanya diam ya, maksudnya ya membantu untuk ya, melancarkan diskusi kan. Ya, karena belum kenal kan jadi mungkin kayak ada malu-malu juga. Ya, akhirnya dipancing-pancing juga kan omongan sama pendamping. Tapi enggak mengarahkan pertanyaan yang penting itu ditanyakan. Betul. Kadang-kadang karena terlupa kan atau bedanya punya pengalaman terkait nikah. Betul. Kadang pertanyaan yang tajam dan untuk mengingatkan calon istri baru itu untuk menjawab. Itu penting untuk ditanyakan. Saya sampai tanya, punya hutang nggak? Punya hutang nggak gitu ya. Jadi kalaupun ada berapa gitu ya. Jadi bener-bener semuanya ditanya. Nggak usah malu-malu. Maksudnya yang memang secara syariat penting untuk kita ketahui gitu ya. Secara garis keturunan misalnya gitu ya. Kemudian gimana ibadah di keluarganya. Apakah keluarganya ada yang misalnya tidak pro dengan, karena kami waktu itu memang kegiatan ya, karena kami tadi ya ingin beramal gitu di masyarakat, maka kemudian ini keluarganya mendukung nggak kalau ada kegiatan beramal gitu ya ke masyarakat. Hal-hal seperti itu sampai ditanyakan. Jadi apapun itu boleh ditanyakan ya. Gitu. Asal tadi ya bukan membuka aib. Gitu. Baik Bu, sangat menjawab sekali. Jadi emang harus ada pihak yang menghubungkan ya, maksudnya nggak bisa cuma berdua seperti itu. Dan apapun bisa kita tanyakan saat proses ta'aruf itu, karena kita juga mau benar-benar mengenal pasangan kita. Nah, ini ada satu pertanyaan titipan. Izin bertanya Mbak, apakah mencari kebaikan dari calon suami itu juga berlaku? Misalkan ada yang serius nih mau melamar atau menikah dengan kita, tapi kitanya tuh merasa tidak cocok dengan calonnya. Nah, apakah kita harus menahan dulu, jangan langsung ditolak? Coba deh kita cari dulu kelebihan dia, siapa tahu ada, atau mencari kebaikan pasangan ini baru setelah kita sudah menikah dengan dia, atau maksudnya sudah merasa cocok nikah baru kita cari-cari terus kebaikannya, atau sebelum nikah kita belum cocok terus kita cari-cari siapa tahu ada kebaikan nih yang belum kita kenal, seperti itu Bu Sufi, Pak Haji. Bagaimana tanggapan? Oke. Jadi ini dari si Ahmad Dewi. Ya, kalau ditanya begitu harus dan pasti ada kebaikan. Gak mungkin gitu ya, fitrahnya Allah menciptakan manusia itu kan ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Dan tadi, apakah langsung ditolak? Jangan tolak dulu. Baca dulu CV-nya baik-baik. Kemudian cari kecocokan di sana. Apa nih? Ya. Kalau saya justru dulu terbalik, Mbak. Saya bukan cari cocoknya, saya cari bedanya. Beliau menyatakan kurangnya ini. Nah, saya bisa nggak menerima kekurangan ini? Kalau lebihnya udah pasti terima. Kita kan kalau yang enak-enak kita terima-terima aja toh. Gitu. Nah, kita tantang diri kita. Kita lihat kurangnya apa. Bisa nggak kemudian ya kekurangan beliau ini gitu ya, yang sepertinya memang nggak syar'i banget gitu ya. Maksudnya kayak misalnya hanya secara fisik misalnya, atau secara strata sosial misalnya, atau jenjang pendidikan
perselingkuhan misalnya gitu ya, yang di luar dari syariat ya, itu nggak nggak usah kenceng amat dipertimbangkan kalau bahasa saya gitu ya. Tadi semua orang punya kurang, semua orang punya lebih gitu. Nah, dicari kebaikannya betul dicari. Carinya dari mana? Carinya dari orang sekitar. Saya dulu karena nggak kenal Mbak, saya sampai ubek-ubek Google, saya googling, saya ketik namanya, apa yang keluar? Oh, gitu ya, ternyata pernah ada di poster ini nomor HP beliau gitu ya, jadi CP narahubung. Oh, bagus nih kegiatannya gitu. Berarti kan ya beliau kegiatan baik. Oh, beliau jadi pembicara di agenda ini. Oh, oke gitu ya. Gitu. Jadi begitu, karena saya nggak mengenal teman dekat beliau. Kalau yang kenal teman dekat atau punya koneksi gitu ya untuk bertanya, monggo silakan dikonfirmasi apakah beliau aktif misalnya di organisasi ini atau aktif di hal-hal yang baik gitu ya. Nah itu. Kemudian secara karakter seperti apa gitu ya. Tanya yang kira-kira kurangnya malah. Kita bisa nggak menerima itu? Kita sanggup nggak gitu ya untuk kemudian menahan diri gitu ya untuk nggak mencari kurangnya, justru menerima dengan kurangnya. Jadi justru itu memang harus dicari dan pasti ada kelebihannya, pasti ada. Jangan nanti udah nikah dulu baru dicari. Kalau udah nikah itu muncul semua nanti gitu ya, yang nggak disangka-sangka munculnya justru yang nggak ada di yang nggak tertulis di CV, yang nggak tangkap oleh laki-lakinya sendiri malah. Iya, oleh tadi koneksi kita bertanya, bahkan kadang mungkin nggak disadari sama pasangan kita, oh ternyata dia punya kelebihan itu gitu, dan kita yang bisa menangkap itu gitu ya, atau malah kekurangannya nggak tahu juga gitu, dan pasangan yang bisa menangkap. Kadang nggak saling berkat. Kadang laki-laki waktu baru nikah sama dia, kekurangannya ternyata bertambah kekurangannya, bukan berkurang kekurangannya. Karena kan selama ini kadang-kadang dia cuek, nggak ada kacanya, jadi ternyata baru tahu kekurangan. Setelah dikomunikasi beberapa orang ya memang kekurangannya di situ. Oh ya sudah. Gitu. Jadi perlu dicari. Gitu. Jangan tolak dulu ya, intinya jangan tolak dulu gitu. Cari dulu baiknya gitu ya. Dicoba dulu prosesnya. Tolak itu kan kalau saya ya, tolak itu adalah sudah cara terakhir ketika satu sudah mencari tadi hal positif, kebaikan dan sebagainya gitu ya, kecocokan. Kemudian restu orang tua. Apakah kemudian orang tua ini merestui atau tidak? Jalannya adalah biasanya dua-duanya ridho, ya, setuju. Kalau bukan jodoh, biasanya ada aja Mbak yang nggak setuju, entah ibu kita, entah bapak kita gitu ya, itu nggak setuju. Nah tapi ketika dua hal ini kemudian ditambah dengan keyakinan kita sudah istikharah, minta petunjuk sama Allah gitu ya, ada ketenangan yang kita dapat, ya udah Bismillah jalani prosesnya. Gitu ya. Nah urusan nanti di tengah-tengah tiba-tiba nggak jadi gitu ya, nggak lanjut prosesnya, ya sudah yakini ini sudah kita jalani dengan caranya Allah, ya dia bukan jodoh, udah selesai. Jadi nggak ada gagal move on gitu ya bahasanya gitu, karena kan nggak punya ikatan. Makanya harus sebenarnya menjaga perasaan juga sebenarnya. Kalau nggak jadi itu harus dijaga perasaan dua-duanya. Iya. Gitu. Karena kan kasus ya temennya pihak perempuan sudah kemana-mana, temannya lagi sudah kemana-mana, terus nggak jadi, itu kan rasanya nggak enak kan dua belah pihak seperti itu. Kalau maksudnya kita bertemu normal ya, maksudnya kadang-kadang kan ya ada urusan yang kemudian membuat mereka bertemu kembali ya. Bertemu kembali itu bukan dalam artian menemui cinta lagi, tapi bertemu kembali karena ada urusan dunia yang kadang mereka kesalahan panitia, apa itu kan, kalau kayak gitu kita kemana-mana ya nggak enak, itu kemana-mana juga seperti itu. Makanya proses ta'aruf itu ya kalaupun gagal ya itu hanya diketahui oleh kedua belah pihak, dan itu disimpan rapat-rapat saat perlu diceritakan ya sudah titik. Itu Mbak. Allah alam Mbak. Baik Bu, jadi perlu ya untuk mencari kebaikan-kebaikan calon pasangan kita cari tahu terlebih dahulu gitu, dan tidak hanya kelebihannya atau kebaikannya yang perlu kita cari, tapi kita juga memastikan untuk bisa kira-kira mentolerir kekurangan beliau itu ntar bagaimana untuk berkompromi ke arah
kekurangannya. Nah, melanjutkan pertanyaan yang serupa nih Bu. Ini bagaimana cara Bu Sufi sama Pak Aji dalam memanage perbedaan dalam hubungan. Jadi kan ini kan dua orang yang sangat berbeda dan bertemu. Adakah saran untuk menjaga komunikasi dan keharmonisan dari awal hingga setelah menikah gitu sampai sekarang 5 tahun sudah dikaruniai anak, bagaimana cara menjaga komunikasi antar pasangannya? Prinsip pribadi bisa merangkumkan. Saya kadang tidak pandai merangkumkan apa yang terjadi, yang terjadi. Nah, ini Mbak, salah satu bukti kita itu saling melengkapi sebagai pasangan. Ya. Jadi kalau urusan ngomongnya yang panjang-panjang pasti diserahkan ke saya. Karena jadi gimana caranya gitu ya dengan segala perbedaan ya. Nah, sebelum ke sana Mbak, ini ada satu hal yang lucu bagi kami dan juga ini juga bisa dijadikan pelajaran mungkin ya untuk kami pastinya atau teman sahabat serasi sekalian. Inilah ketika Allah yang menyatukan terkait perbedaan tadi. Jadi dulu di CV suami saya itu tertulis ibunda beliau menginginkan suku yang serupa. Mohon maaf saya sebut suku Jawa. Nah, ini terlewat, tidak terbaca oleh pendamping beliau. Yang notabene saya ini orang Sumatera, gitu ya. Dan akhirnya saya konfirmasi, ini gimana? Saya bilang, waktu ta'aruf ya, Ibu Antum pengennya yang sukunya sama. Sedangkan saya ini asli Lampung, saya tidak mengerti budaya Jawa, saya bukan orang Jawa, dan ini sesuatu yang tidak bisa saya ubah. Dia bilang gitu ya. Dan di situ kaget gitu ya. Loh, kok ini nggak kebaca? Ya itulah ya, Allah yang menutupi itu gitu ya. Dalam artian karena mau melangsungkan ta'aruf tadi. Akhirnya suami bilang, ya itu sudah dikomunikasikan dengan orang tua bahwa ya insya Allah nggak apa-apa. Ya, akhirnya pada keputusan tidak apa-apa dengan suku yang lain. Nah, itu terkait perbedaan tadi ya, kaitannya. Jelas kami beda budaya. Ya, beda budaya, beda value keluarga, beda latar belakang keluarga. Keluarga itu juga agak ngaruh ya akhirnya ke keseharian, pembawaan keseharian, apalagi ke anak. Jadi sekarang ngaruh banget juga gitu ya. Orientasinya mungkin ya tadi beda ya value-nya. Caranya gimana? Ngobrol, Mbak. Ngobrol apa yang dirasa disampaikan. Itu kenapa saya selalu bilang penting untuk kita pillow talk. Jadi ada ngobrol sebelum tidur. Ngobrolnya nggak perlu panjang-panjang kadang, 15 menit ya. Apa yang jadi beda? Apa yang bikin kita berkonflik? Ngobrol. Dan itu nggak usah ada sekat lagi. Apa yang dirasa disampaikan. Apa yang dipengenin dimauin. Itu dulu. Tapi kuncinya adalah satunya ngomong, satunya diem. Kalau saya lagi ngomong, suami akan diam. Begitupun ketika suami ngomong, ya, saya diam. Nah, itu kuncinya di sana. Karena kalau dua-duanya ngomong, nggak ada yang ngedengerin. Jadi mengatasi perbedaan tadi, ngobrol, ya, dikomunikasikan. Kemudian tadi, kita menahan diri, kita paham, kita beda, value kita beda, dari latar belakang keluarga beda, akhirnya kita ada penyesuaian. Ada pemakluman. Oh iya, kenapa suamiku begitu ya? Ya karena mungkin gitu ya, di keluarganya pembawaannya begitu. Nah, gitu. Jadi itu yang harus kita maklumi. Contohnya ya, keluarga saya itu biasa menyapa keluarga itu keluarga yang besar gitu ya, semuanya disapa. Sedangkan di suami itu ya seadanya aja gitu ya nyapanya gitu. Ya, tidak terlalu nggak berbasa-basi. Nah itu beda kan budaya yang begitu. Sedangkan di saya ketika nggak berbasa-basi itu dianggap sombong. Nah ini akhirnya harus ngobrol kan.
di keluargaku kayak gini loh Ya, kebiasaannya. itu terjadi di awal-awal. Nah, terjadi di awal Seminggu nikah ya, seminggu di awal nikah gitu. bukan karena Bukan sombong ya, bukan karena memang nggak paham, nggak nyaman. Belum Nggak apa nyaman. itu waktu untuk menyesuaikan karena nggak biasa. biasa. Nah, itu diobrolin ya. Dan tidak menghakimi. Kamu ini, nah pokoknya, nah hindari kata begitu kalau lagi ngobrol sama pasangan. Pokoknya ya, kamu harus kayak gini, itu egois. Jadi disampaikan aja apa maksud kita gitu ya. Kemudian nanti pasangan yang akan menelaah sendiri. Nggak perlu terlalu digurui bahasanya. Itu sih. Itu Mbak. Oh, alam itu yang terjadi di kami ya. Yang pasangan yang lain pasti ada trik-trik yang lain. Dari pengalaman khusus sama Pak Aji ini lebih sering ngobrol, ada waktu khusus seperti kayak pillow talk gitu, misalnya nggak lama kita juga menceritakan apa nih perbedaan kita, terus juga saling mendengarkan, tahu waktu ketika pasangan berbicara kita mendengarkan dengan baik gitu. Nah, lagi ada pertanyaan ini yang dikirimkan melalui pesan pribadi. Mungkin malu-malu ini ya Bu yang bertanya. Jadi ada pendapat nih dari seorang teman bahwa ketika seorang akhwat sudah naksir kepada seorang ikhwan, itu mungkin tidak ada salahnya untuk mencoba mengajukan ta'aruf terlebih dahulu. Dan jika iya itu bagaimana caranya apabila tidak ada ustadz atau ustazah di sekitarnya. Karena kondisi akhwat ini yang pendidikannya S2 atau S3 kadang sering dipandang kalau bakal sulit mencari pasangan seperti itu. Meskipun pandangan itu tidak 100% benar. Bagaimana pendapat jenengan? Boleh nggak sih menawarkan video? Ya nggak masalah kan, itu kan istri Rasul pertama itu kan juga lebih beliau yang kemudian duluan, bukan Rasul ya. Jadi Khadijah kita kenalkan ya mungkin contoh pertama ya, bagaimana Khadijah itu menikah dengan Rasul itu dengan beliau yang maju dulu aja. Jadi kita insya Allah sudah ada contohnya ya tadi. Beliau Khadijah sebagai contoh buat teman-teman awam untuk maju duluan nggak masalah. Bagaimana teknisnya bisa nanti melihat lelaki yang dikenalnya, lelaki dekat yang dikenalnya. Misalnya bisa lewat bapaknya. Sebenarnya yang pertama kali bertanggung jawab itu bapaknya. Tapi kalau bapaknya menyerahkan kepada kakaknya atau menyerahkan dia untuk keluarganya, itu tidak masalah seperti ya. Ya mungkin lebih baiknya bapaknya, keluarganya, tapi masalah. Jadi misalnya bapaknya atau keluarganya bertanya pada si Ikhwan ini, kira-kira kamu mau nikah atau enggak? Kalau dia positif, ya udah kita coba ta'aruf. Tapi kalau udah negatif ya sudah cari yang lain seperti itu. Tidak masalah seperti ya. Jadi nggak masalah buat teman perempuan untuk kemudian maju duluan itu bukan aib, dan saya kira juga itu daripada nunggu terus ya sudah saatnya teman-teman juga untuk maju seperti itu ya, tidak masalah seperti itu. Tapi yang menjadi masalah kalau nembak nama atau apa itu jadinya kadang-kadang ya baik pihak laki-laki dan pihak perempuan juga harus bersabar kalau tidak tidak di ACC seperti itu, tidak berdua hasil positif ya. Ini buat teman-teman laki-laki juga teman-teman perempuan, kalau kemudian kita menembak nama ya bukan berpacaran atau apa, kita bisa melihat teman atau kemudian menanyakan dan ternyata tidak berhasil positif ya jangan didendam juga ya. Jadi kita perlu move-on kalau memang ternyata tidak positif seperti itu ya. Jadi saya masih ingat adik kelas saya ya beliau langsung waktu itu ya menurut saya berani sekali, dan jadi dia langsung suka sama si ahwat tertentu ini, dia langsung datang ke keluarganya, ketemu bapaknya sama kakak-kakaknya seperti itu. Dan akhirnya yang menta'arufkan atau menjadi mediatornya lah peraturannya dari bapaknya yang ahwat si perempuan itu seperti itu. Jadi tidak masalah juga kalau teman-teman mas-mas juga memiliki keberanian juga langsung aja seperti itu ketemu bapaknya, karena memang yang memiliki hak itu kan orang tua, bapaknya atau nanti pamannya atau kakaknya atau seperti apa, tapi pas orang tua itu juga diperbolehkan seperti itu. Jadi yang akhwat juga ngomong sama orang tuanya gitu juga boleh ya Bu? Boleh, maksudnya kalau bapaknya berkenan untuk membantu bisa Atau dicarikan ngomong ke abangnya gitu ya? abangnya. Ini contoh ini Mbak Sufi lewat abangnya, bukan lewat ustazahnya atau kakaknya Tapi sendiri. aku nggak mau. Gitu. Dan saya juga karena kalau kenal dengan kakaknya Sufi ya sudah, saya juga nggak terlalu masalah seperti itu. Kan juga kenal baik dengan kakak.
Saya nggak tahu kalau dia punya adik perempuan. Dan selama setahun berinteraksi itu juga ditanya punya anak, keluarga di sini. Ya, gitu. Jadi tanya itu aja. Monggo Mbak, nggak apa-apa menawarkan diri gitu ya. Itu tadi ya kata apa di garis bawah itu bukan aib gitu ya. Insya Allah tetap terjaga izahnya, harga dirinya sebagai seorang perempuan. Tapi memang tadi dengan cara yang ma'ruf ya. Kalau tadi kasus yang nggak ada ustazah yang mendampingi, kan ada kakak laki-laki misalnya gitu ya, atau kakak perempuan atau paman misalnya gitu, atau orang tua langsung ya juga bisa, atau orang yang kita merasa beliau itu amanah gitu ya untuk kita mintakan bantuan, mengenalkan, mendampingi proses ta'aruf. Ini nggak apa-apa, itu bukan aib insya Allah. Tapi saling menjaga tadi ya gitu, apapun prosesnya ya dikit hanya berdua dan para pendamping itu saja, agar tadi supaya izah yang akhwat juga tetap terjaga gitu. Insya Allah. Masya Allah, baik Bu Sufi dan Pak Haji. Jadi nggak apa-apa ya, kita juga berusaha. Yang penting ada pendamping seperti itu, meskipun tidak ada ustadz-ustazah, setidaknya kerabat kita, orang tua, atau kakak, atau mungkin paman, seperti itu. Baik Bu Sufi dan Pak Haji, alhamdulillah kita karena waktunya terbatas seperti itu, mungkin sampai sini terlebih dahulu untuk sesi tanya jawabnya, dan alhamdulillah sekali kita sudah berada di akhir dari sesi serasi, rangkaian serasi hingga 12 sesi kelas sekolah pranikah. Nah, untuk kali ini sebelum menutup acaranya, mungkin ada closing statement dari materi kali ini dari Bu Sufi dan Pak Aji sebelum sesi selanjutnya. Ini closing statement-nya mengikuti apa yang sudah tuliskan oleh istri. Jadi kita buat PPT ini saling berkhusus dan saling memahami apa yang sudah dibuat. Ketika saya membuatkan outline-nya, terus istri ya alhamdulillah bisa menambahkannya dengan ya paham apa yang saya buatkan sendiri. Jadi closing statement lah, jangan mengejar pernikahan yang wah dan megah, namun raih pernikahan yang sah dan berkah. Inilah pernikahan yang sesuai syar'i. Keberhasilan rumah tangga itu tidak atas ilmu, di atas iman dan ilmu. Itu. Insya Allah seperti itu cukup. Dan kami berdua mendoakan juga buat teman-teman yang belum menikah bisa segera ditemukan jodohnya ya. Baik mungkin waktu berada di Taiwan atau baik di Indonesia. Semoga semuanya dimudahkan seperti itu. Itu saja. Baik. Dari saya perbaiki niat ya, niat itu ditata ya. Kemudian yakin yang akan pertolongan Allah. Yakin akan pertolongan Allah. Udah cukup insya Allah ya, menjalani semua sebenarnya semua kehidupan. Kemudian tadi dimulakan dengan niat yang baik ya, sampai saking gitu ya kami menginginkan pernikahan kami ini barokah, grup WhatsApp yang kami buat pun tuh namanya Road to Barokah gitu. Saking inginnya gitu ya, Masya Allah, untuk menjaga niat kami. Kalau dikasih nama yang lain mungkin nanti akhirnya jadi mencela-mencela gitu ya Bu ya. Ada serasi misalnya, atau pasangan berbahagia gitu kan kayaknya agak gimana ya. Jadi dimulai dari situ pun kita memulai dengan cara yang baik gitu ya. Insya Allah niatnya perlu ditata, kemudian yakin akan pertolongan Allah. Nah, itu Mbak cukup insya Allah. Baik, terima kasih Pak Aji dan Bu Sufi atas materinya dan juga close-nya. Semoga ilmu yang kita dapatkan atau ilmu yang kita dapatkan, kita pelajari malam hari ini itu dapat bermanfaat, dapat kita amalkan, dapat memperlancar untuk yang belum menikah, bisa didekatkan, bisa memperbaiki diri, menjadi lebih tahu aspek mana yang menuju ke pernikahan seperti itu. Selanjutnya adalah sesi testimoni berada di ujung acara atau ujung. Kita juga ingin tahu nih pendapat dari peserta-peserta serasi yang selama ini mengikuti sesinya dari 1 sampai 12. Mungkin dari Ukhti
terlebih dahulu ya dari Mbak Hawa. Mbak Hawa, apakah bisa mendengar? Oh iya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tutup kamera aja ya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya pribadi atau kami semua mengucapkan terima kasih kepada Selimah Taiwan dan Formit yang telah mengadakan sekolah nikah ini. Yang mana kita menyadari bahwa ketika berumah tangga itu harus mempunyai tuntunan, yaitu sebagai umat muslim kita tuntunannya adalah Al-Quran dan hadis, yang mana tujuannya itu tujuan menikah itu yang mana yang kita sadari itu bukan hanya untuk memadu cinta, tapi kompak untuk amanah Allah yang telah diberikan kepada kita untuk mewujudkan meningkatkan ibadah dan takwa, yang mana yang pada sesi pertama itu untuk mencari ketenangan gitu, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sangat penting untuk kita, baik yang sudah menikah atau belum menikah, ikut sekolah-sekolah pranikah gitu, yaitu bagaimana untuk menjadi suami atau istri yang baik dan orang tua yang baik untuk anak-anak kita yang kelak, termasuk itu untuk membaca buku dan ikut-ikut seminar nikah. Dan alhamdulillah bersyukur banget bisa ikut dalam proses sekolah, yang mana itu dari dulu memang pingin banget ikut sekolah nikah, tapi Masya Allah nggak jadi-jadi gitu. Dan alhamdulillahnya pas yang tahun ini, yang pas serasi ini, alhamdulillah kesampaian untuk ikut sekolah nikah. Mana saya menyadari, walaupun belum menikah, ilmu parenting itu sangat penting, yang mana bukan ketika misalnya saya sudah berumah tangga, terus punya anak, tapi yang penting itu yang dipelajari itu sebelum memilih siapa pasangan kita, siapa ayah dari anak-anak kita, dan seperti apa suami yang akan menjadi kepala rumah tangga kita, dan rumah tangga saya khususnya, dan nahkoda rumah tangga seperti apa yang akan kita bawa menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting mempelajari ilmu parenting agar kesehatan mental anak aman itu. Kan kita kan kalau kita nggak mempelajari, kita nggak ini yang baik yang mana gitu. Yang misalnya mungkin yang diterapkan orang tua itu udah baik gitu, tapi kan semakin berjalannya zaman kan berbeda gitu. Setiap zaman itu berbeda, yang mana ada Ali bin Abi Thalib berkata, setiap zaman itu berbeda gitu cara, kurang lebih ya cara pengasuhan atau caranya gitu. Dan yang kita harap pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Banyak laki-laki atau wanita yang mungkin aja ya bergebu-gebu untuk menjadi istri atau suami. Tapi ternyata baik kita lihat ternyata belum siap gitu menjadi orang. Oleh sebab itu penting banget untuk mempelajari ilmu parenting, karena untuk mempelajari sesuatu itu membutuhkan waktu saya gitu. Jadi walaupun misalnya yang serasi ini jujur banyak beri efek banget untukku pribadi. Jadi tapi saya insya Allah bukan sejak sih, tapi saya tambah-tambah juga misalnya lihat parenting dari TikTok atau yang lain. Insya Allah walaupun misalnya ada yang bilang gitu, jangan teori aja dong, prakteknya juga dong. Tapi Masya Allah belum rezekinya atau belum jodohnya gitu. Insya Allah saya akan atunya gitu yang diberikan oleh Allah SWT. Semoga khairan kepada seluruh ustadz-ustadzah, kepada seluruh pemateri, kepada panitia yang telah mengadakan serasi ini. Semoga Allah membalas kebaikan seluruhnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak
Hawa atas testimoninya. Ya, kita banyak belajar ya. Jadi semoga dengan adanya acara seleksi sekolah pranikah ini kita juga semakin bisa mempersiapkan, dan meskipun belum bisa praktek langsung atau mengamalkan ilmunya, kayaknya kita sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, hingga suatu saat ketika semoga didekatkan jodoh, kita sudah siap di tahap itu sebetulnya. Selanjutnya testimoni mungkin yang dari Ikhwan, karena tadi dari pihak Ahwat sudah. Mungkin yang dari Ikhwan akan disampaikan oleh Pak Weli Herumurti. Apakah sudah bergabung, Pak Weli? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas istiqomahnya Salimah dan Formid ya, dengan Ibu Sufi dan segala segenap pengurus maupun Ustadz dan Ustadzah yang telah berkenan berbagi ilmu dengan kami ya. Kemudian terkait dengan materinya memang luar biasa ya, jadi memang walaupun ini dengan model formit ya, karena pola pranikah itu banyak macamnya ya. Tetapi insya Allah materinya cukup komprehensif ya, jadi mulai dari komunikasi, keuangan maupun kesehatan ya. Tadi juga disampaikan Bu Sufi bagaimana kata Aruf itu tanya terkait hutang piutang, itu memang harus ya bagi zaman sekarang ya, dan hutang piutang berkembang juga ya, ada pinjol dan macam-macam, dan itu mungkin harus kita persepsikan sama ya sebelum kita yang khidbah dan nikah ya, karena itu salah satu hal yang ya mungkin sesuai dengan kebutuhan zaman ya, ibaratnya itu kita diam saja ditawari pinjol ini ya gitu. Kemudian terkait dengan kajian ini sendiri dari kegiatan di minggu malam itu memang luar biasa ya, itu yang mungkin yang pertama ya, karena hakikatnya bagi kami terutama mahasiswa sedang mencari rezeki ya di Taiwan, itu sangat sedikit kesempatan kita untuk mendapatkan waktu di taman-taman surga ya, walaupun waktu itu di Taiwan itu terasa sempit, tetapi hakikatnya bagi saya pribadi itu lebih sering waktu terlihat sia-sia seperti itu. Jadi alhamdulillah ini bisa menjadi sarana-sarana untuk kita hakikatnya semoga menjadi ikhtiar sebagai ibadah. Kemudian semoga bagi Ikhwan dan Ahwat yang belum menikah ya, semoga memang dikuatkan niatnya. Semoga memang niat itu memang hakikatnya untuk kita kehidupan di dunia, tetapi terutama tentu saja untuk di akhirat. Kemudian bagi yang Ikhwan dan Ahwat atau Ibu dan Bapak yang telah menikah, ya tentu saja semoga segera mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditamu Allah secepatnya ya. Mungkin itu saja dari kami, semoga nantinya ke depannya mungkin ada seri-seri berikutnya dengan format yang sama ataupun yang berbeda ya, semoga itu terus-menerus dapat berlanjut ya untuk baik itu Salimah maupun Formid. Itu saja dari kami, mohon maaf jika selama mengikuti sekolah pranikah kita lebih banyak diam, pasif, ataupun kadang-kadang bolos ya. Yaitu mungkin keterbatasan dari kami. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Weli atas testimoninya, sekaligus menutup rangkaian acara pada
kelas serasi, dan karena ini adalah sesi terakhir kita, mungkin akan ada closing statement pula dari ketua penyelenggara organisasi kita, yaitu Formid dan juga Salimah. Nah, untuk closing statement dari Formid akan disampaikan oleh Pak M. Nur Soleh. Waktunya saya persilahkan. Selamat malam, Pak. Oke, ya. Suara saya terdengar ya, Mbak Nadila ya? Terdengar, Pak, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Baik, yang kami hormati Ketua Salimah Bu Sufi, ya, sekaligus pemateri pada malam hari ini bersama Mas Haji ya, suami. Matur nuwun sudah menjadi mitra Formid pada acara serasi ya selama 12 kali kepengurusan ini. Kemudian teman-teman dari panitia, baik dari Salimah maupun Formid, terutama kemusliman Formid ya, yang alhamdulillah telah banyak berpartisipasi, berkorban secara pemikiran, waktu, energi, dan sebagainya. Dan juga teman-teman peserta yang Masya Allah ini sudah sangat setia ya untuk join di serasi ini ya. Pertama tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya karena acara ini yang sejak tahun lalu ini mulainya kan berarti kan tahun 2022 akhir sampai sekarang terlaksana dengan alhamdulillah dengan baik ya. Kemudian materinya juga terstruktur dengan baik dari kalau bahasanya berarti dari pranikah, kemudian pas nikah sampai pasca nikah ya. Dan pesertanya adalah mereka yang ya kalau dibilang adalah menyeimbangkan antara dunia dan akhirat gitu ya. Karena hampir sebagian besar adalah mahasiswa dan bukan mahasiswa yang biasa ya atau mahasiswa yang pada umumnya, tapi mahasiswa yang mainstream sekali gitu ya. Karena S2 dan S3 yang secara bidang ilmu ini sangat spesifik dalam tanda kutip ya, ilmu dunia begitu. Ada yang di bidang engineering, ada yang di bidang sosial, ada yang di bidang mungkin kesehatan dan sebagainya gitu ya. Dan itu kalau kami boleh menyebut adalah ya ilmu untuk mencari pekerjaan begitu. Ya, jadi mau jadi akademisi, mau jadi peneliti dan sebagainya gitu ya. Tapi masih menyempatkan ya secara waktu yang barangkali sibuk sekali secara akademik, secara di lab dan sebagainya untuk belajar tentang pernikahan. Memang sebagian besar adalah mereka yang mempersiapkan untuk nikah begitu. Ya, jadi yang belum menikah banyak bersahabat ini. Tapi bagi saya termasuk yang peserta juga ya beberapa kali juga hampir sebagian besar join gitu ya. Ini juga semacam bukan menggarami lautan gitu ya, tapi memberikan ya ilmu-ilmu yang harus terus continue ya. Karena S1, S2, S3 itu mungkin nggak ada apa-apanya ya kalau dibandingkan ilmu tentang bagaimana membina rumah tangga sih ya. Karena itu yang nggak diajarkan oleh profesor kita, itu yang nggak diajarkan dalam lab meeting kita gitu kan ya. Dan itu yang ya memang dunia akhirat. Jadi alhamdulillah sekali, semoga kegiatan semacam ini serasi itu bisa ada volume 2, volume 3. Jadi bisa berlanjut terus nih insyaallah Bu Sufi ya untuk kepengurusan selanjutnya. Sekaligus melaporkan insyaallah Formid juga bulan ini adalah bulan terakhir kepengurusan. Jadi acara serasi malam ini bagian dari akhir-akhir perjuangan kami di Formid 17 ya. Insyaallah nanti akan kami titipkan ya continuity and change lah untuk Formid 18 ya. Yang baik-baik insya Allah akan dilanjutkan, yang belum maksimal insya Allah akan ada ya perubahan yang lebih baik di Formid ke depan. Tapi untuk serasi ini insya Allah nanti semoga bisa dilanjutkan dengan inovasi yang lebih mantap gitu ya, terutama masukan dari teman-teman semua. Insya Allah begitu dari kami Formid. Jazakumullah khair kepada Bu Sufi dan segenap Salimah. Ya, jadi kami dari mewakili Mbak Safitri ya, kemuslimahan Formid,
mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian yang kedua, mohon maaf kalau banyak kekurangan dari kami. Kalau dalam tanda kutipnya kami lebih nebeng nih dari Formit ke Salimah gitu ya. Tapi insya Allah ini tebengan yang baik lah gitu ya. Jadi kalau dalam kendaraan ada sopir, ada kondektur atau kernetnya. Nah insya Allah kami kernetnya ini mensupport yang lebih lalu lintasnya lebih baik untuk ke depannya. Ya begitu. Semoga terus banyak manfaat dari acara serasi ini dan para peserta terutama bisa menerapkan ya dalam kehidupan sehari-hari dan selanjutnya. Yang belum menikah, kami doakan semoga segera mendapatkan pasangan terbaiknya. Yang sudah menikah, semoga terus membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, ya, dan jangan malas-malas untuk terus belajar ya. Karena ini tadi nggak ada di S1, S2, S3 kita. Ya. Jadi insya Allah begitu. Demikian Mbak Nadila yang dapat kami sampaikan dari Formit ya. Kami kembalikan lagi ke Mbak Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Soleh atas closing statement-nya dan juga tadi terkait penutupan acara ini. Semoga saat di kepengurusan ke depan bisa berlanjut seperti itu dan bisa ada inovasi yang lebih baik dari yang telah kita jalani kali ini. Nah, karena kita sudah mendengar dari pihak Formit, alangkah baiknya juga kita mendengar closing statement dari pihak penyelenggara juga dari Salimah, yang kebetulan Bu Sufi ini juga sebagai ketuanya. Monggo Bu Sufi bisa menyampaikan terkait acara ini ke depannya, harapannya dan juga yang selama ini telah dijalankan, pendapat Bu Sufi bisa disampaikan. Ya, baik. Sebelumnya akan disampaikan ya oleh Bu Damai ya, selaku dari koordinator Departemen Pendidikan yang memang membawahi langsung program kerja serasi. Ya, kalau dari saya ya terima kasih banyak gitu ya atas partisipasi dari sahabat serasi sekalian. Mohon maaf dari kami jika ada yang kurang berkenan gitu ya. Dan untuk lengkapnya monggo Bu Damai. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damai selaku dari kadep dari Depdik di Salimah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah bahwa kelas serasi malam ini adalah 10 kelas. Semoga dalam penyelenggaraan ada banyak atau sedikit yang bisa menerima. Sekali lagi berterima kasih kepada Formit tentunya bahwa kelas ini itu diadakan karena memang ada ini ya kebutuhan akan pengetahuan bagi para yang peserta yang belum menikah gitu, untuk bagaimana sih bekalnya gitu, supaya menjadi pernikahan sakinah mawaddah warahmah gitu. Jika dalam pelaksanaannya mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan atau ingin tadi ya sempat udah suka nih gitu, beberapa pertanyaan yang muncul selama jalannya acara gitu. Jika memang kurang puas atau memang sudah bukan jalan yang syar'i gitu, ingin penyelesaiannya bagaimana, monggo untuk menghubungi para mentor yang ada di grup kelas masing-masing. Insya Allah kami akan sangat membuka ya untuk membantu, sekedar untuk konsultasi, monggo silakan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam serangkaian workshop kelas serasi. Jadi saya pribadi atau kami selaku Salimah berharap workshop ini
bisa memberikan wawasan dan pengetahuan yang berharga bagi Antuna, bagi Bapak, Ibu, Mbak, Emas sekalian dalam mempersiapkan diri untuk memasuki ikatan pernikahan. Selama kelas ini ya, kami telah membahas berbagai topik yang sangat relevan, penting gitu. Memang dari dari yang diinginkan gitu, yang menjawab pertanyaan selama ini gitu. Nah, bagaimana sih menuju pernikahan yang bahagia dan sukses gitu. Bagaimana sih pentingnya menyegerakan menikah gitu. Hingga memilih jodoh yang tepat. Terus kemudian ada materi kelas pengaturan perekonomian, kesehatan reproduksi, kerjasama dalam keluarga, dan pendidikan anak yang berbasis Islam. Jadi melalui pembahasan materi tersebut, kami harap semua peserta dapat mengaplikasikannya, pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh gitu dalam kehidupan pribadi dan keluarga kelak. Mungkin ingatlah bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen ya, yang membutuhkan kesabaran, pengertian, dan kerjasama antara pasangan suami dan istri. Juga sedikit mengingatkan gitu, bahwa pernikahan adalah sebuah sunnah yang dianjurkan oleh agama kita. Dengan menjalankannya penuh kesadaran dan tanggung jawab, harapannya keluarga yang dibangun memperoleh berkah sampai nanti kelak menjadi keluarga di jannahnya. Ya. Siapa sih yang nggak ingin berkumpul dengan keluarga nanti di jannah gitu ya. Kadang-kadang suka ini sedikit ya, tersentil gitu. Kalau kita kurang ilmu, apalagi istri atau suami gitu, nanti sudah ada bidadara dan bidadari yang menunggu di jannahnya. Itu calonku loh ya, kenapa di dunia disia-siakan gitu. Nah, rasanya kalau mendengar gitu kan cemburu ya gitu. Maka sebaiknya itu bukan sebaiknya, tapi kita berkomitmen dalam pernikahan itu kita memuliakan pasangan kita. Kita membangun keluarga surga di dunia dan surga di akhirat kelak gitu ya. Bismillah, terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada para mentor yang telah memberikan materi yang berharga, memberikan panduan yang baik selama workshop ini. Semoga kerjasama dan kolaborasi dari kelas serasi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan pernikahan dan keluarga para peserta semua. Kami berharap sedikit banyak bisa menerapkan nilai-nilai dan pelajaran yang telah dipelajari, dan semoga Allah SWT memberkahi langkah Antuna sekalian para peserta dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan berkah. Tentunya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Semoga dengan kelas serasi ini menjadi awal yang baik dalam perjalanan para peserta nanti menuju kehidupan pernikahan yang indah. Terima kasih untuk semuanya, panitia, formit, peserta. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk hadir di dalam kelas kita ya. Menyediakan waktu, menyempatkan waktu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Apabila ada yang salah, apabila ada yang tidak mengenakan hati selama pelaksanaan dari kelas serasi, kami mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, karena tak lupa juga bahwa kami hanya sekedar manusia yang mempunyai salah. Dan apabila yang baik, itu semuanya datang dari Allah. Baik, saya cukupkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Damai atas penyampaian closing statement-nya dari Salimah begitu. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi, mungkin karena ini sesi terakhir kita juga perlu untuk dokumentasi ya. Jadi monggo silahkan teman-teman bisa mungkin yang tidak berhalangan bisa menyalakan kameranya, kita dokumentasi sebentar di sesi terakhir ini sama mengingatkan untuk mengisi form evaluasi untuk kegiatan serasi agar kedepannya jauh lebih baik. Dari masukan-masukan teman-teman bisa membuat panitia mendapatkan gambaran bagaimana menyelenggarakan acara serasi ini menjadi lebih baik.
Monggo teman-teman yang masih bisa on cam, bisa menyalakan kameranya. Baik, beberapa sudah menyalakan kamera. Ini saya izin ambil gambarnya. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya, atas kesetiaannya dalam mengikuti acara serasi hingga akhir dari sesi ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kurangnya, ada banyak salahnya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, kepada para panitia juga yang telah mengemas acara ini hingga akhir. Nah, sebelum kita tutup, akan ada info yang disampaikan oleh pihak Formit terkait acara Formit yang akan mendatang. Mungkin dari Mas Fauzan Akil akan menyampaikan sedikit informasi terkait Formit. Monggo waktunya dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari Mbak Nadila ya yang sudah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya dari Formit ingin menyampaikan beberapa informasi berkenaan agenda-agenda Formit dan juga mungkin yang sudah disinggung oleh Pak Soleh sebelumnya ya, bahwa kita di Formit sudah menuju akhir kepengurusan. Insya Allah untuk agenda yang tadi juga disinggung oleh Salima, kemudian oleh Formit itu sendiri, agenda-agenda kebaikan akan terus kita lanjutkan gitu ya, dan juga nanti akan disampaikan ke kepengurusan Formit selanjutnya untuk diteruskan bagaimana ke depannya kayak gitu. Yang insya Allah untuk agenda serasi ini sendiri pun akan dibicarakan lebih lanjut kayak gitu ya dengan muslimah, kemuslimahan, bagaimana nanti konsepannya di kepengurusan selanjutnya kayak gitu ya. Dan utamanya buat teman-teman yang sekarang masih aktif, kemudian juga ada yang baru datang, khususnya mahasiswa muslim, kita dari Formit sempat mendata juga kayak gitu ya, terkait update mahasiswa muslim Indonesia di Taiwan. Insya Allah ini akan kita rilis grupnya kayak gitu, yang nantinya akan kita sampaikan banyak informasi mengenai muslim di Taiwan kayak gitu ya. Entah itu ini akan lebih general dibandingkan dengan Halal Information Center, karena bisa jadi ini akan lebih banyak agenda-agenda yang mungkin kita nggak pernah nge-reach di TGM ataupun di masjid kecil yang nantinya akan disampaikan di sana. Dan ini insya Allah kita fasilitasi untuk seluruh mahasiswa muslim, bahkan kita luaskan untuk seluruh internasional muslim kayak gitu. Nanti buat rekan-rekan semuanya yang ada di sini, khususnya peserta serasi dari awal sampai akhir kayak gitu ya, boleh nanti saling menghubungkan, saling mengundang kayak gitu ya teman-temannya yang masih aktif ya, khususnya yang masih aktif, karena memang kita inginnya tepat sasaran gitu ya dari HRD dan kemuslimahan gitu. Selebihnya yang terdekat ya sekaligus mengundang nanti ya, akan ada ya coming soon Muktamar Formit 18 tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Soleh, yang insya Allah akan diselenggarakan di awal Juli. Nanti rilisnya akan disampaikan juga ke teman-teman
di beberapa forum-forum gitu. Dan ini sifatnya hybrid kayak gitu. Dan insya Allah akan disampaikan juga tempat pelaksanaannya kalau misalkan teman-teman berkenan gitu untuk hadir di sana gitu. Ya, gitu mungkin ya terkait informasi yang bisa disampaikan dari Formit. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini, Mas Mbak semuanya bisa istiqomah untuk bersama-sama belajar dalam kebaikan ya, insya Allah. Dari saya cukup, insya Allah. Mbak Nadila, kembalikan lagi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasinya, Mas Fauzan. Monggo teman-teman nanti juga bisa mengabarkan teman-teman yang lain untuk bergabung di grup yang baru dan terkait muktamar juga. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara dan juga sudah lebih 7 menit karena waktu Taiwan. Terima kasih atas teman-teman atas waktunya telah bergabung di acara serasi ini hingga akhir, dan juga untuk pemateri dan pihak-pihak yang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya selaku moderator dan juga MC, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.